Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dampak RUU Cipta Kerja terhadap relasi buruh dan pengusaha dalam perspektif hukum Islam. Anggota kami terdiri dari Andra Ridho Wijaya, Audrey Merikala Zahra, Dimas Wati Legowo yang berhalangan hadir karena neneknya meninggal, lalu saya sendiri Muhammad Surya Salahuddin, lalu Adi Nadia Ananda Putri. Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bersifat memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih menghambat proses kemudahan berusaha. Buruh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Pasal 1 ayat A ditulis sebagai berikut. Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh disamakan dengan pekerja. Hal itu dapat dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Peraturan mengenai waktu kerja buruh, pemberian pesangon, dan hak cuti wanita melahirkan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu kerja buruh. Pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan 4 poin. Keempatnya yakni kewajiban pengusaha melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang pertama, ketentuan waktu kerja adalah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Yang kedua, 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Yang ketiga, ketentuan waktu kerja selama 7 jam atau 8 jam tidak berlaku di sektor atau pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, serta adanya aturan khusus untuk mengatur sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Sementara itu, pada draft RUU Cipta Kerja, ketentuan pasal 77 diubah menjadi 3 poin aturan saja. 3 poin itu sebagai berikut. Pertama, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu. Dan yang terakhir, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kemudian draft RUU Cipta Kerja memasukkan satu pasal baru yang dinamai pasal 77A. Pasal ini mengatur 3 hal. Salah satunya memperbolehkan pengusaha memperlakukan waktu kerja melebihi ketentuan pada pasal 77 ayat 2 dalam draft RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja juga mengatur jam lembur yang lebih lama dibandingkan aturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah kerja yang didapatkan buruh. Dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Pasal itu dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai gantinya ada pasal penambahan pasal 88C yang berbunyi, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kedua, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Yang ketiga, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang keempat, syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang kelima, upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Yang keenam, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada
Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati atau Wali Kota. Dilanjutkan mana Anda? Hak cuti wanita melahirkan. Dalam RUU Cipta Kerja juga diatur tentang hak cuti dan melahirkan pasal 82 ayat 1 UU Tenaga Kerjaan. Nomor 13 tahun 2003 menyatakan, pekerja atau pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Meski bahagianya tak terkira, hamil dan melahirkan tidak bisa dipungkiri menjadi kondisi yang cukup berat bagi wanita. Kondisi fisik dan perubahan hormon wanita saat hamil dan perjuangan dalam proses melahirkan tentu sedikit banyak mempengaruhi kinerjanya. Beberapa perusahaan mengatur sedemikian rupa jadwal cuti hamil dan melahirkan untuk karyawannya. Namun ada juga yang membebaskan karyawan mengatur jadwal cutinya sendiri agar karyawannya bisa leluasa dan fokus selama masa pemulihan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk si kecil. Hubungan antara Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang mengatur waktu kerja buruh, pemberian pesangon, dan hak cuti wanita melahirkan dengan hukum Islam. Next. Waktu kerja buruh. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, seperti bangkai, darah yang mengalir daging babi, karena semuanya itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sehingga dapat ditafsirkan Al-Quran Surat Al-An'am mengumpamakan majikannya mempekerjakannya buruh di luar kemampuannya seperti memeras keringatnya, menjadikan sebagai mesin penggerak yang menghasilkan produk perusahaan sebagai memakan darah yang mengalir. Dari sahabat Abi Sirmah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepada barang siapa yang merepotkan misalkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Next. Hak cuti wanita melahirkan. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Pada pasal mengenai waktu kerja buruh dapat dikatakan sebagai bentuk perbudakan dan tidak menghargai terhadap buruh. Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai antar sesama tanpa memandang status pekerjaan ataupun lainnya. Dalam pengupahan buruh seharusnya memberikan pengupahan yang layak bagi kaum buruh, di mana sebelumnya masalah waktu kerja buruh sudah diberi tambahan, maka seharusnya pengupahan tersebut layak bagi buruh dan tidak menyusahkan buruh sesuai dengan dalil larangan mempersulit orang lain. Lalu mengenai hak cuti wanita, sebagaimana yang Islam ajarkan, mengenai
menghargai wanita dan seorang ibu yang sedang mengandung, maka dalam hak cuti wanita melahirkan diberi kelonggaran sehingga hak yang didapatkan wanita, terlebih ibu hamil, sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.